Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tata kelola SDM sumber daya manusia pemerintahan. Nah, sebelum ke situ, apa yang dimaksud dengan manajemen terlebih dahulu? Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, waktu, dan materi. Nah, dalam suatu organisasi itu atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari manajemen sendiri ini adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas di suatu organisasi. Nah, jadi tata kelola SDM pemerintahan ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN, nah adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, mempunyai nilai dasar etika, bebas dari pengaruh politik, dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi manajemen sumber daya pada instansi pemerintahan ini harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, jadi gitu sob. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa penting melakukan penataan sumber daya manusia pemerintahan. Alasan pentingnya penataan SDM pembenahan atas pengelolaan SDM aparatur akan berdampak terhadap jalannya birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik jelas bukan sekedar angan-angan belaka. Nah, jadi penataan SDM pemerintahan itu sangat penting ya. Contohnya gini, pengalaman hidup saya membuat KTP. Nah, KTP itu harusnya jadi dalam 1 minggu. Nah, tetapi nyatanya KTP itu jadi dalam 2 bulan. Nah, jadi harus ada penataan SDM. Kenapa si KTP itu bisa jadinya itu lama? Nah, sedangkan 1 minggu juga bisa jadi. Nah, begitu. Nah, jika penataan SDM tidak terkelola dengan baik, ya pasti akan semrawut, akan membuat kita kesusahan, terutama dalam mengurus surat-surat berkas mengenai pelayanan, terutama pelayanan publik juga. Yang kedua adalah perbedaan penataan organisasi di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kemudian, sampaikan analisis apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia di sektor masing-masing. Nah, manajemen sumber daya pada instansi pemerintahan ini yang membedakan antara sektor swasta adalah kalau pemerintahan ini harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, sedangkan untuk sektor swasta ini lebih leluasa untuk menentukan teknik dan mekanismenya sendiri, tetapi tetap harus memperhatikan undang-undang. Nah, jadi jelas membawa pengaruh. Nah, membawa pengaruh yang pertama adalah swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar. Nah, sedangkan kalau sektor publik ini mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif. Nah, yang kedua adalah karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran. Nah, adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, dan pendidikan dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Nah, jadi di sini pemerintah wajib ya, ini kebutuhan mendasar untuk memenuhi kewajibannya terhadap organ negaranya. Nah, yang ketiga adalah manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama terkait dengan manajemen pelayanan. Nah, yang keempat adalah sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar, sementara orientasi publik ini adalah menciptakan keadilan kebutuhan. Nah, yang kelima adalah tujuan manajemen pelayanan sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar. Nah, sedangkan sektor publik ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keenam yaitu organisasi sektor swasta ini memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja. Nah, pelanggan merupakan
penguasa tertinggi bagi pihak swasta. Nah, sementara itu dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Nah, yang ketujuh yaitu persaingan dalam sektor swasta ini merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik ini merupakan instrumen pemerintah adalah tindakan kolektif. Nah, jadi kekuatan sektor swasta adalah kekuatan pasar, sehingga kekuatan pasar yang akan memaksa orang membeli atau keluar dari pasar. Nah, sektor swasta ini bisa membebankan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda pula. Nah, dan hal ini tidak akan mengundang protes berupa demonstrasi, akan tetapi ini akan berbanding terbalik jika pemerintah sebagai organisasi penyedia layanan publik menaikkan harga pelayanan publik, misalnya harga BBM, harga tarif listrik dan telepon, tarif PDAM, maka hal tersebut akan mengundang reaksi dari masyarakat. Yang ketiga adalah perbedaan pandangan paradigma OPA, OPA, NPM, dan NPS melihat pengelolaan aparatur sipil negara atau birokrasi. Nah, OPA atau Organizational Process Approach, paradigma ini melihat birokrasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai proses dan aktivitas yang saling terkait. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan proses dan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau NPM, New Public Management, paradigma ini melihat birokrasi sebagai suatu organisasi yang harus dikelola secara efisien dan efektif seperti organisasi di sektor swasta. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan birokrasi dengan prinsip-prinsip manajemen modern seperti akuntabilitas, kinerja, dan efisiensi. Nah, untuk NPS, New Public Service, paradigma ini melihat birokrasi sebagai suatu organisasi yang harus melayani kepentingan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan birokrasi dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, perubahan pasal-pasal di rancangan Undang-Undang ASN 2023 ini yang saya temukan, yang pertama yaitu tentang mengenai instansi pemerintah dilarang rekrut honorer. Nah, ini terdapat dalam pasal 67. Nah, dalam pasal 67 ini pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, sejak undang-undang ini mulai berlaku, nah instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Nah, maksudnya yaitu penjelasan dari pasal tadi yaitu mengenai yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi dan validasi oleh lembaga yang berwenang. Nah, yang kedua adalah pasal 66. Nah, pasal 66 ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintahan yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Nah, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non ASN ini untuk mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga yaitu TNI Polri bisa menduduki jabatan tertentu ASN. Nah, ini diatur dalam pasal 19. Nah, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, pengisian jabatan ASN tertentu ini yang berasal dari prajurit TNI dan Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam pasal 20. Nah, pasal 20 ini menyatakan ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, jadi ini kebalikan yang tadi ya. Bagian penjelasan pasal ini disebutkan pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN, dan sebaliknya bertujuan agar ASN, prajurit TNI dan Polri ini memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karirnya berdasarkan sistem merit. Nah, keenam adalah tidak mencapai target kinerja. Ketujuh, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. 8,
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun. Nah, 9. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, yang 10 yang terakhir adalah menjadi dan atau menjadi anggota atau mengurus partai politik. Nah, jadi tadi poin ke-10 yang tadi saya jelaskan yaitu mengenai pemberhentian tidak atas kemauan sendiri bagi ASN yang mencalonkan menjadi anggota partai politik. Berikan pandangan. Nah, pandangan kritis saya terhadap atas disahkannya rancangan undang-undang ASN tahun 2023 ini, pandangan saya sebelum mengutarakan pendapat saya. Nah, di sini saya akan ingin menjelaskan atau flashback terlebih dahulu kenapa rancangan undang-undang ASN ini disahkan. Nah, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara atau Kemenpan RB ini mencatat ada sebanyak kurang lebih 440.000 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan. Nah, 35%-nya ini adalah merupakan guru. Nah, para tenaga kerja honorer ini dibayar langsung oleh kementerian terkait. Nah, pemerintah daerah juga dapat mengangkat sendiri pegawai honorer sesuai kebutuhan. Nah, tidak hanya standar gaji untuk pegawai honorer dan proses yang tidak akuntabel dalam merekrut tenaga honorer yang menimbulkan gejolak di kalangan tenaga honorer sendiri. Nah, tidak sedikit tenaga honorer tidak digaji layak sehingga mereka menuntut pengakuan negara terhadap status mereka dan menentukan kesejahteraan yang layak. Di samping honorer, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini juga mengenal istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K-nya, yaitu pegawai yang dikontrak sementara untuk menjalankan tugas-tugas yang sifatnya tetap. Nah, masalah muncul ketika sejumlah P3K berperuntungan baik. Nah, diangkat menjadi ASN, sementara yang tidak. Ini menimbulkan gejolak di kalangan P3K yang sudah bekerja secara maksimal dan berharap dapat diangkat menjadi PNS. Poin polemik dalam revisi Undang-Undang ASN ini antara lain adalah wacana pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dari data Seknas tahun 2017 bahwa tren anggaran belanja pegawai terus naik dari tahun ke tahun. Nah, sekitar 127 triliun. Nah, sekitar 281 triliun ini dalam periode 2009 hingga 2015. Nah, dari 260 kabupaten kota, belanja terbesar adalah belanja birokrasi, yaitu sekitar 50 hingga 75%. Nah, dengan tambahan sekitar 440.000 tenaga honorer yang diangkat otomatis ini, berarti ada tambahan beban anggaran antara 23,8 hingga 40 triliun dalam hitungan 2 tahun. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang ASN merupakan jawaban untuk mewujudkan nawacita tersebut. Nah, undang-undang ini mempunyai misi mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan. Undang-undang ini telah memberikan landasan bagi diterapkannya sistem merit bagi ASN, di mana keputusan untuk penerimaan dan penempatan pengangkatan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman yang memadai. Nah,
dengan semangat membangun sistem merit, tenaga honorer tidak diperkenakan lagi untuk direkrut dan diangkat karena mekanisme pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan tertentu. Nah, dan bersifat spesialis dalam rangka mengisi kompetensi tertentu yang tidak tersedia dalam organisasi dan bukan bersifat umum. Nah, yang dapat diisi oleh sembarangan orang. Nah, baik untuk pengisian formasi CPNS, jabatan pimpinan tinggi atau JPT maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pengangkatan tenaga honorer menurut undang-undang ini berarti melawan undang-undang karena tidak ada pasal yang menyebutkan dibolehkannya pengangkatan pegawai tanpa melalui seleksi seperti pengadaan CPNS maupun pengisian JPT dan P3K. Karena jika P3K itu tidak lolos dalam seleksi, nah jika mereka tidak lolos, nah ada P3 mereka akan dialihkan menjadi P3K part-time sama P3K part-time gitu kan. Nah, dari pemerintah sendiri kenapa merevisi rancangan undang-undang ASN ini, rancangan undang-undang ASN tahun 2013 ini, dari pandangan pemerintah, revisi undang-undang tersebut menjawab tantangan ASN ke depannya. Nah, tujuan utamanya adalah agar terciptanya wujud birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi semakin membaik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik. Nah, pandangan kritis saya mengenai RUU ASN 2013 ini sebenarnya setuju-setuju aja ya, asalkan dalam rekrutannya itu lebih diperjelas lagi, terus ditentukan nasibnya bagi tenaga honorer yang misal ya mungkin tidak lolos ASN, sehingga tidak ada PMHK-an massal ataupun mereka tetap hidupnya itu terjamin gitu loh, layak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.